berkutat pada persoalan kita saja, hidup kita saja, atau kita berani meskipun kita ini diterpa berbagai macam persoalan ketidaknyamanan, kita tetap bisa mewartakan Kristus yang bangkit. Apa artinya? Kristus yang mengalahkan segala siksaan, hinaan, kerjaan, kesesakan ini, tetapi tanpa berbuat dosa. Sekarang coba direnungkan, apakah aku ini setiap hari sibuk dengan kepentinganku sendiri, ataukah sudah mulai keluar dari diriku, lalu bisa bekerja sama dengan rahmat Tuhan, lalu membagikan kehidupan, bukan kekhawatiran, membagikan harapan, bukan kecemasan. Nah, coba sekarang direnungkan, kalau kita itu dipimpin pastor itu, kalau pas selesai komuni itu kan itu toh, jiwa Kristus itu loh. Nah itu kan sebenarnya itu kan hidup orang yang hidup secara Paskah. Kalau aku ditimpa di sini, terimalah ya Tuhan, kalau aku ini nggak ada harapan, aku harus memberi harapan. Nah coba direnungkan, apakah aku berani keluar dari hidupku yang penuh dengan persoalan, kesesakan, ataukah hidupku itu sibuk dengan apa yang tak rasakan saja? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, Tuhan Allah itu yang empunya hidup. Rahmat dan pemberiannya berbeda dengan Dia yang memberi rahmat itu. Kita perlu terus mencari Dia yang empunya hidup dan rahmat itu sendiri. Dan pengalaman pribadi kita merupakan pengalaman yang paling otentik, yang paling bisa menguatkan, meneguhkan kita setiap hari. Nah, mari di awal Ekaristi ini, kita hening dulu kembali, kita melihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah aku terus berani mencari Tuhan di tengah-tengah segala kegelapan, persoalan, dan kesesakan hidup kita setiap hari? Ada dua hal yang menarik dalam kisah Paskah pertama. Yang pertama-tama, yang disebarkan para murid Yesus, jadi Injil, kitab suci kita itu bukan tiba-tiba jadi buku. Jadi buku seperti ini kan 1600 tahun setelah Yesus mati. Atau 1600 tahun Masehi lah. Nah itu baru terbentuk ini. Tetapi pertama-tama pewartaan Injil, kabar gembira itu adalah pewartaan tentang kisah sengsara Yesus. Hidup Yesus mulai dari penangkapan itu hingga kebangkitan. Itulah yang diwartakan pertama-tama. Tetapi para murid sebelum itu hidup penuh dengan ketakutan. Sebelum Pentakosta, terus para murid ini hidup penuh dengan ketakutan. Setelah itu, hal kedua yang menarik adalah gereja atau Kristen, agama Kristen menjadi agama yang terlarang dalam seluruh kekaisaran Romawi. Maka sebenarnya tidak hanya Saulus yang mengejar-ngejar orang Kristen, banyak orang, karena petugasnya kan seluruh kekaisaran. Tetapi hidup Saulus menjadi penting untuk didengarkan oleh orang Kristen, karena hidupnya kemudian berbalik menjadi pewarta iman orang-orang yang dia kejar. Dan inilah yang penting bagi kita, bangkit. Masa lalu orang lain itu tidak menjadi penting lagi, tetapi apa yang dilakukannya sekarang itu menjadi utama. Jadi apa yang telah kita buat tidak dihitung-hitung lagi, tetapi apa yang kita putuskan untuk kita lakukan hari ini, itu menjadi titik iman kita hari ini, titik pangkal iman kita hari ini. Nah, karena itu kita perlu terus memutuskan, apakah kita ini mau mengikuti Tuhan atau tidak. Nah, apa yang membuat Saulus, para murid yang awalnya ketakutan, menjadi berani untuk mewartakan Yesus yang kamu bunuh itu loh, yang kami wartakan, itu kan? Kemarin kita dengar mereka ditangkap, disiksa, tapi pulang dengan penuh kebanggaan bahwa mereka sudah layak untuk menderita seperti Yesus. Wong menderita kok seneng, itu kan itu toh. Bukan penderitaannya, tetapi kesetiaan para murid itu pada saat mereka disiksa, dihina,
yang membuat mereka bangga. Kekuatannya dari mana? Itulah salah satu bukti kebangkitan itu bukan sesuatu yang imajiner, yang imajinasi manusia, tetapi yang memberi kekuatan sungguh-sungguh. Demikian juga Saulus ini. Maka hidup Saulus yang berubah 180 derajat itu memberikan keyakinan kita sebenarnya bahwa kebangkitan itu bukan sekedar penafsiran kitab suci. Kitab suci ini bukan isinya hanya kata-kata. Karena itu orang perlu datang kepada Yesus sendiri. Tidak bisa hanya mengerti kitab suci. Tapi harus, kalau orang Jawa bilang itu, ditabrak neneng kehidupan itu loh. Jadi pemahaman kita tentang kitab suci, tentang iman kita, tentang kehadiran Tuhan, harus bertabrakan dengan pengalaman kita setiap hari. Tuhan yang Maha Rahim harus bertabrakan dengan orang yang menyakiti kita. Tuhan Maha Rahim pada aku, Tuhan ngampuni aku. Orang ini nyakiti aku. Wah, tapi sulit ya, saya ngampuni dia ini. Itu kan tabrakan namanya. Waduh, gimana ya? Waduh, loro hati tenan nih Romo. Sakit hati betul ini saya ini. Tapi kok saya disuruh ngampuni, kok enak di dia ya? Terus berjuang. Perjuangan ini loh yang menyiksa. Perjuangan ini loh yang membuat kita menjalani hidup kita sebagai jalan salib. Dan itu penting. Karena apa? Pada saat orang mengalami sungguh-sungguh perjuangan, ini kan sebenarnya miniatur dari berabad-abad, ratusan tahun orang Kristen itu disiksa. Tetapi karena ada penyiksaan di Yerusalem yang paling kencang, maka orang-orang Kristen itu keluar dari Yerusalem. Tapi dengan keluar ke Yerusalem, kepercayaan tentang Kristus ini semakin tersebar. Jadi di dalam hal penderitaan, penyiksaan, bahkan kesesakan itu ada ada rahmat-rahmat yang dikembangkan di sana. Kemampuan kita untuk melihat bahwa masih ada rahmat yang bisa kita bagikan, sementara aku mengalami hal yang berat, itu loh hidup orang beriman yang mengalami Paskah Kristus. Nah, sekarang direnungkan, guys. Apakah pada saat saya mengalami persoalan, itu saya umak itu apa ya? Terjemahan ini berkutat pada persoalan kita saja, hidup kita saja, atau kita berani meskipun kita ini terpa berbagai macam persoalan ketidaknyamanan, kita tetap bisa mewartakan Kristus yang bangkit. Apa artinya? Kristus yang mengalahkan segala siksaan, hinaan, cercaan, kesesakan ini, tetapi tanpa berbuat dosa. Ya, sekarang coba direnungkan, apakah aku ini setiap hari sibuk dengan kepentinganku sendiri, ataukah sudah mulai keluar dari diriku, lalu bisa bekerja sama dengan rahmat Tuhan, lalu membagikan kehidupan, bukan kekhawatiran, membagikan harapan, bukan kecemasan. Nah, coba sekarang direnungkan. Kalau kita itu di Pimpas itu, kalau pas selesai komuni itu kan itu tuh, jiwa Kristus itu loh. Nah, itu kan sebenarnya itu kan hidup orang hidup secara Paskah. Kalau aku ditimpa di sini, terimalah ya Tuhan. Kalau aku ini nggak ada harapan, aku harus memberi harapan. Nah, coba direnungkan. Apakah aku berani keluar dari hidupku yang penuh dengan persoalan, kesesakan, ataukah hidupku itu sibuk dengan apa yang tak rasakan saja? Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.